merugikan kita kalau sekedar berpuasa atau puasa sekedarnya. Pokoknya poso timbangane raposo. Jangan jemaah. Ya, harus betul-betul kita berupaya semaksimal dan seoptimal mungkin untuk dapat kita laksanakan puasa selama bulan Ramadan itu dengan sempurna. Bapak Ibu ada jemaah, alhamdulillah sebelum Ramadan kajian kita tentang Asmaul Husna yang harus kita cerminkan dalam akhlak kita sehari-hari. Insyaallah pada malam hari ini kita selesaikan dan tentu akan kita sambung dengan materi-materi berikutnya yang ada di dalam kitab Syajaratul Ma'arif ini, tangga menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimakumullah, ada sifat al-jud dan al-karam atau al-karim, al-jawadul karim, yang maha pemurah, ya, yang maha pemurah. Dengan kita mengetahui bahwa Allah itu adalah zat yang maha pemurah, maka harus timbul keinginan yang kuat dari diri kita agar kita ini selalu mendapatkan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan berakhlak dengan al-jawadul karim itu jemaah, kita menginginkan ya, pada sifat ini bahwa kita semua para jemaah harus memiliki sifat pemurah dan berbuat baik kepada siapapun juga. Ya, berbuat baik kepada siapapun juga. Kalau pada penjelasan sebelumnya sudah saya sampaikan, sampai kepada makhluk Allah yang tidak bernyawa, menurut kita benda-benda mati, harus kita perlakukan dengan penuh kasih sayang. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dawuh, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berilah kasih sayang orang-orang yang ada di bumi, maka kita akan diberikan kasih sayang orang-orang yang ada di langit. Jadi kalau contoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada jamaah, jangankan terhadap makhluk-makhluk Allah yang bernyawa, barang-barang milik Rasulullah itu, mulai cangkir beliau, piring beliau, pedang beliau, itu semua dikasih nama oleh beliau. Dan pedang beliau yang paling terkenal adalah Dzulfaqar, yang kemudian menjadi bahasa Indonesia Zulfikar. Itu pedang Rasulullah, namanya Dzulfaqar. Demikian gelasnya, piringnya, diperlakukan dengan penuh kasih sayang dengan diberi nama itu. Jadi jemaahku, dengan kita memahami bahwa Allah itu adalah al-jawadul karim, zat yang maha murah, maka kita harus bersikap pemurah sekali lagi kepada setiap orang yang berbuat baik dalam bidang ilmu, dalam hal harta, kedudukan, hikmah, kebajikan, dan bantuan. Semua harus kita perlakukan dengan kita selalu bersikap murah, bersikap baik, penuh kasih sayang. Makanya sifat Allah yang pertama
Allah tunjukkan di dalam Al-Quran itu adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Penuh kasih sayang. Pada ayat pertama di dalam surat Fatihah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Sebenarnya kalau kita betul-betul mau memahami ayat pertama dari surat Fatihah itu, insya Allah tidak banyak orang yang kemudian karena persoalan yang sebenarnya tidak terlalu urgent lalu menyebabkan kita gontok-gontokan, saling marah, saling mengeraskan suara karena saling membela diri dan lain sebagainya. Subhanallah. Yang berikutnya berakhlak dengan ijabah, al-mujib. Ya. Jadi Allah zat yang selalu akan menjawab doa kita, mengijabahi semua doa kita. Ya. Oleh karena itu para jemaah Allah, dengan kita mengetahui Allah punya sifat al-mujib, akan muncul harapan dari diri kita agar semua doa yang kita panjatkan kepada Allah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamarahullah. Karenanya di dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-60 itu Allah memberitahu kepada kita, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semua kepadaku, astajib lakum, maka aku akan mengabulkan untuk kalian. Janji Allah itu pasti akan ditepati, jemaah. Bahwa semua doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah. Walaupun kemudian ada syarat, jemaah. Dikabulkannya doa kita itu pakai syarat, jemaah. Ya semua kan yang butuh syarat. Dengan mau jadi apa saja syaratnya harus memenuhi ini itu. Dengan mau melakukan ini syaratnya harus melakukan ini itu dan lain sebagainya. Walaupun jelas bahwa Allah akan mengabulkan semua doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun harus melalui proses dalam rangka memenuhi syarat-syarat agar doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat agar doa kita ini dikabulkan oleh Allah ternyata sangat banyak, jemaah, syaratnya. Pertama para jemaah, apa yang kita makan, apa yang kita minum harus dari rezeki yang halal. Jangankan haram, riba saja menjadi penghalang doa kita untuk diterima oleh Allah. Jangankan yang haram, yang riba saja, jemaah, itu menjadi penghalang doa kita untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya itu punya ponakan lulusan ITS, tapi nyantri di Masjid Al-Falah juga. Ketika sudah berumah tangga, karena harus bertanggung jawab dengan memberikan nafkah keluarganya, dia jualan nasi goreng pada lulusan ITS. Ya tidak apa-apa, yang penting halal kan. Itu yang penting halal. Saking hati-hatinya biar tidak kena minimal subhat. Keponakan saya itu tidak mau jualan itu di atas trotoar, itu tidak mau. Karena itu bukan tempat jualan, itu tempat jalannya orang, trotoar itu. Jadi harus dengan biaya yang besar, dengan menyewa tempat, kontrak tempat yang tidak memakai sarana dan fasilitas umum yang trotoar itu adalah untuk jalan orang, bukan untuk jualan. Sampai sebegitu hati-hati.
agar rezeki yang diperoleh itu betul-betul menjadi rezeki yang halal. Ada banyak dosen UINSA itu yang tidak mau menerima tunjangan kinerja, lalu uang ini uang itu tidak mau. Mana gaji saya yang asli, ya situ yang menjadi hak saya. Selain itu saya tidak mau. Masya Allah, ini orang-orang yang betul-betul ikhtiyat hati-hati dalam rangka agar apa yang masuk di lambung kita berupa makanan maupun minuman itu betul-betul dari rezeki yang halal. Yang kedua jemaah, syaratnya menghadap kiblat. Jika mungkin, tapi ya. Kalau kemudian karena suatu kondisi tertentu tidak mungkin kita menghadap kiblat, nggih mboten napa-napa. Menghadap kemana saja, di sana ada wajah Allah. Fa inna ma tuwallu fa thamma wajhullah. Jadi di mana saja kita menghadapkan wajah kita, di situ ada zat Allah. Gitu. Perintah untuk menghadap kiblat ini sebenarnya bukan hanya saat kita berdoa. Dalam perintah di dalam melaksanakan seluruh ibadah itu jamaah yang baik memang menghadap kiblat. Nah, kiblat kita ya Baitullah. Kebetulan posisi negara kita ini berada di timurnya Mekah, maka kiblat kita itu ke barat. Kiblat kita menjadi ke barat. Ya. Yang ketiga berjamaah, memperhatikan saat-saat yang tepat dan suasana yang utama untuk berdoa. Di antara saat-saat yang tepat dan suasana yang utama untuk berdoa itu apa saja? Seperti misalnya pada saat hari Arafah 9 Dzulhijjah. Pada saat sebentar lagi bulan Ramadan. Itu juga saat-saat utama untuk berdoa. Okay. Setiap hari Jumat. Nah, termasuk malam Jumat seperti sekarang. Okay. Bahkan terakhir dari hari Jumat, yaitu setelah asar sampai maghrib itu mustajabah. Jadi setelah asar setiap hari Jumat sampai maghrib itu doa kita mustajabah. Ya. Saat kita sedang sahur, saat kita sedang sujud, saat ketika turun hujan. Nah, tadi saya berangkat itu, Masya Allah, lebatnya luar biasa hujannya. Ya, sambil dalam mobil, sambil berdoa. Kebetulan ada yang nyetiri, kalau sambil nyetir ya kayak iso dungu. Sampai sini alhamdulillah semakin reda hujannya. Kemudian juga antara azan dan iqamat. Jadi setelah azan, sebelum qomat atau iqamat itu saat mustajabah. Termasuk saat berkecamuknya pertempuran, perang maksudnya. Melawan orang-orang kafir. Itu juga saat-saat mustajabah. Termasuk ketika kita dalam keadaan ketakutan. Ya, sangat takut. Itu doa kita mustajabah. Tidak tahu menghadapi apa. Sangat takut. Doa kita mustajabah. Bahkan setiap datang malam hari raya Idul Fitri, itu juga mustajabah. Setiap datang malam hari raya Idul Adha juga mustajabah. Setiap datang malam nisfu Sa'ban yang barusan kita tinggalkan juga mustajabah. Itu hari-hari waktu-waktu yang harus kita perhatikan agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat jemaah, syaratnya mengangkat kedua tangan setentang kedua bahu. Ingat ini. Boleh doa itu tanpa mengatakan, tapi agar lebih
cepat dikabulkan oleh Allah dengan cara mengangkat tangan. Walaupun boleh doa itu gini, boleh. Tapi dengan mengangkat tangan, ada jaminan dari Rasulullah agar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, memulainya dengan memuji Allah dan memulainya dengan menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang berdasarkan hadis niku jamaah neten carane ndonga niku. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung memuji Allah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru materi doa. Jadi kalau menurut hadis itu hamdalah dulu baru sholawat Nabi. Walaupun prakteknya banyak yang sholawat Nabi dulu baru hamdalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baru materi doa. Kalau menurut hadis ini itu hamdalah dulu, muji kepada Allah dulu, baru memuliakan Rasulullah dengan maksud membaca sholawat Nabi. Baru materi doa. Baru materi doa. Kemudian yang keenam, memusatkan perhatian. Menyatakan kerendahan diri dan ketergantungan kepada Allah yang Maha Mulia. Serta menyederhanakan tinggi suara antara bisik-bisik dan jahar. Jadi artinya betul-betul khusyuk berdoa itu. Benar-benar berharap kepada Allah. Doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Termasuk sederhanakan suara kita. Tidak boleh terlalu keras. Tidak juga hanya di dalam hati. Jadi berbisik. Antara keras dan tidak bersuara. Tetap harus bersuara tadi. Sama dengan ada yang sering tanya, Ustaz boleh tidak baca Al-Quran itu dalam hati? Tidak boleh. Wong mau cokok dalam hati. Apalagi Al-Quran. Bagaimana makharijul hurufnya, sifatul hurufnya. Kalau tidak bersuara. Tidak boleh. Baca Quran itu mungkin betul parah. Harus bersuara. Walaupun suara pelan. Walaupun suara pelan. Yang ketujuh, tidaklah doa itu tidak mengundang dosa atau memutuskan tali silaturahim. Maksudipun jangan kita berdoa untuk sesuatu hal yang dosa, bahkan doa yang menjadi sebab kita memutus silaturahim tidak akan dikabulkan oleh Allah. Jadi memutuskan silaturahim itu menjadi penghalang juga doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan, tidak menganggapnya lambat akan dikabulkan Allah. Jadi jangan berharap atau jangan mengatakan ya kalau Allah mengabulkan, jangan begitu. Yakinlah dikabulkan oleh Allah. Jadi yakinlah dikabulkan oleh Allah. Gitu ya. Jadi punya keinginan yang kuat bahwa doa kita memang betul-betul akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memilih kalimat-kalimat yang mencakup makna yang luas. Jadi kalau doa itu jamaah memilih kalimat-kalimat yang mencakup makna yang luas itu, misalnya ya, walaupun doa sendiri kan tetap doa kita yang biasa kita baca, doa sapu jagat itu kan, walaupun doa sendiri kan jangan tadi Rabbana atina. Tidak pernah kan kita rubah Rabbi atini fit dunya hasanah. Kan tidak pernah begitu. Walaupun doa sendiri. Dan apalagi jika materi doa itu jenengan ambil dari ayat-ayat Al-Quran. Sama sekali tidak boleh dirubah jamaah. Yang Rabbi habli ya Rabbi habli. Yang Rabbana hablana ya Rabbana hablana. Yang Rabbana atina, walaupun doa sendiri ya tetap Rabbana atina. Jangan Rabbi atini fit dunya hasanah. Tidak boleh.
Jangan baca di Al-Haqqah ayat 44-46 itu. Sama sekali kita tidak boleh merubah. Ya. Satu huruf pun dari ayat-ayat Al-Quran itu. Walaupun ada sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjadi materi doa untuk kita. Maka apapun yang tertulis seperti yang aslinya di dalam Al-Quran itu untuk materi doa yang tertulis atau yang terambil dari ayat Al-Quran itu jamaah sama sekali tidak diperkenankan untuk kita rubah. Walaupun membaca sendiri mutakalim wahdah ya, itu tetap jangan Rabbi atini fid dunya hasanah, Rabbi habli min azwajina aja, Rabbana hablana min azwajina, tetap begitu, jangan dirubah. Walaupun doa sendiri. Bahkan perintahnya agar cepat dikabulkan oleh Allah, tapi itu cakupannya harus luas. Kenapa jamaah? Ya karena doa demi doa yang kita panjatkan kepada Allah itu kan pasti isinya baik. Sesuatu yang isinya baik itu endingnya pasti surga. Nah surga ini loh, Allah dawuh seluas langit dan bumi. Langitnya lapis 7, buminya lapis 7. Sak pinten luasipun. Jenengan mantun tak kiambak nang swarga. Wong omah sing gedhe jenenge tolah-tolah. Nek ana kancane nggih. Apalagi surga yang seluas langit dan bumi. Langitnya lapis 7, buminya lapis 7. Siapa yang pernah nembus langit pertama? Tidak ada. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra Mi'raj. Masyaallah. Itu luar biasa, jemaah. Itulah Rasulullah ya. Kemudian mengulangi doa sampai 3 kali. Ya, jadi minimal kalau ingin segera dikabulkan oleh Allah, minimal doa itu diucapkan atau diulangi 3 kali. Yang terakhir, menyapu muka dengan kedua belah tangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, menyapu muka dengan kedua belah tangan. Itu untuk doa. Kalau sholat dengan salam itu mboten mengusap tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak pakai mengusap, boleh. Ya. Malah ada yang sama sekali tidak mau mengusap wajah ketika selesai salam sholat itu. Ya. Memang boleh tidak mengusap wajah dengan tangan ketika kita sedang salam di dalam sholat tersebut, itu memang boleh. Bapak Ibu, itulah berakhlak dengan al-mujib, bahwa Allah itu zat yang mengabulkan doa kita. Makanya mari kita selalu bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa-doa kita selalu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berakhlak dengan al-majid, Allah zat yang maha mulia, yang berlimpah kemuliaannya, yang sempurna dan keagungannya dalam zatnya dan sifat-sifatnya. Adapun buah dari mengetahui tentangnya, al-majid itu jemaah adalah munculnya rasa segan dan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu cara berakhlak dengannya, dengan al-majid itu adalah dengan semua hal yang mungkin bisa berakhlak dengannya, dari semua hal yang telah disebutkan. Jadi mulai pertama, karena sesungguhnya jemaah al-majid itu mencakup semua sifat sebagaimana mencakupnya Dzul Jalali wal Ikram. Allah adalah zat yang memiliki keagungan dan memiliki kemuliaan, Dzul Jalali wal Ikram. Jadi al-majid itu jamaah sekali lagi mencakup semua sifat. Ya, sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya.
Inilah para jamaah. Isyarat-isyarat tentang bagaimana cara berakhlak dengan sifat-sifat Allah itu. Dan tidaklah akan sampai berakhlak dengan sifat-sifat itu kecuali bagi mereka yang senantiasa melakukannya dengan terus-menerus dan memasuki ladangnya, menerimanya dengan lapang dada. Oleh sebab itu jamaah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memperbanyak zikir, ya. Sehingga kita akan merasakan indahnya kondisi jiwa kita, baiknya ucapan kita, dan juga baiknya perbuatan-perbuatan kita. Ayat yang sudah saya baca tadi di dalam Ar-Ra'd 2 ayat yang ke-28, alladzina amanu wa tatma'innul qulub bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ialah orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram, menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang, akan menjadi tentram. Bapak Ibu para jamaah, karena itu jika tersingkap keluasan rahmat Allah, maka akan berbuahkan harap atau roja. Jadi kalau kita ini sudah memahami akan besarnya rahmat Allah, menyebabkan kita selalu mengharapkan rahmat Allah tersebut. Jika tersingkap kedahsyatan siksanya Allah, maka akan membuahkan rasa takut kita yang luar biasa. Jadi lucu jemaah, ketika ada orang bilang, wis neraka tak tanggung-tanggung dewe, masya Allah. Cik wani-wani. Neraka tak tanggung-tanggung dewe, hebat sekali. Bukankah orang-orang kafir yang sombongnya luar biasa, saat masih hidup di dunia aja, ngapunten bahasa saya, keok jemaah di neraka itu. Yang membaca di Al-Fatir ayat 37 itu. Mereka berteriak-teriak tidak mampu menahan betapa pedihnya siksa neraka itu, sehingga mereka minta dikeluarkan dari neraka itu jemaah. Untuk apa? Taubat. Walaupun dulu sombongnya luar biasa waktu masih hidup di dunia. Mis neraka tak tanggung dewe. Masya Allah. Itu pemberani luar biasa. Wong dicunyuk rokok aja, jijit-jijit kok. Neraka tak tanggung dewe. Masya Allah. Jadi jika tersingkap kedahsyatan siksanya, maka akan membuahkan rasa takut. Jika tersingkap keagungannya, maka akan membuahkan takzim dan pengagungan. Jika tersingkap sifat keindahannya, maka akan membuahkan cinta yang khusus untuk keindahan itu. Jika tersingkap ketunggalan dalam perbuatan, maka akan membuahkan tawakal pada Sang Maha Dermawan dan Pemurah. Jika tersingkap semua sifat Allah, maka sirnalah semua semesta, karena hati telah dipenuhi dengan nur, dengan cahaya Sang Maha Rahman dan keagungan Sang Maha Dayyan. Jadi jemaah rahmatullah, kalau betul-betul dalam hidup ini kita sudah betul-betul bisa berakhlak dengan sifat-sifat Allah itu jemaah, maka semua semesta ini akan menjadi sirna, karena kita sudah mendapatkan nur Allah, cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam cerita Nabi Yusuf yang terkenal tampannya luar biasa. Padahal tampannya Nabi Yusuf itu baru 1/4 loh ya. Jadi masih tampan Rasulullah. Makanya Rasulullah itu nggak bisa digambarkan. Saking tampannya Nabi kita itu. Tidak ada sahabat yang berani menatap wajah Rasulullah. Tidak ada. Saking sinarnya luar biasa. Nurnya luar biasa. Tampannya luar biasa. Nah,
Saat para wanita yang melihat Nabi Yusuf karena ketampanannya itu lalu lenyap dalam ketampanan Nabi Yusuf bin Yakub itu. Lalu bagaimana bayangan kita saat nanti kita melihat yang sangat tampan yang bisa membolak-balikkan hati kita. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu nggak bisa dibayangkan dengan bayangan-bayangan apapun yang ada pada pola pikir kita. Makanya kemudian dijelaskan dalam sebuah hadis pada jemaah, nikmat terbesar di surga nanti ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menunjukkan wujudnya. Aku iki lho sing biyen kok sembah iku. Itu nikmat terbesar. Enggak bisa bayangkan jemaah. Kalau wanita-wanita saja terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf bin Yakub, bagaimana dengan Rasulullah? Indahnya. Bagaimana dengan Allah? Indahnya sampai nggak bisa dibayangkan. Sehingga istilah dalam tauhid itu bahwa rasionalnya Allah itu jika Allah irrasional. Jadi baru Allah yang sebenarnya itu jika apa yang ada dalam pikiran kita sudah nggak bisa mikir. Itu baru Allah. Karena memang Allah itu laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Jadi tidak ada apapun yang ada di bumi dan yang di langit itu yang seperti Allah. Ya berarti kan sama nuwun sakit mikir nih. Maka rasionalnya Allah itu jika Allah itu irrasional, itu baru Allah. Masya Allah. Sesuatu yang menjadi dambaan seluruh hamba saat di surga nanti untuk bisa bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah, janganlah kita juga mengira orang-orang yang tertipu bahwa Nabi Adam makan dari buah pohon khuldi. Nabi Yakub menangis atas kehilangan Nabi Yusuf saat dibuang oleh saudaranya itu. Dan kemudian Rasulullah SAW menangis atas kematian putranya Ibrahim. Dalam kondisi mereka sedang berada dan tenggelam dalam sifat-sifat ini. Sesungguhnya semua ini dan hal-hal yang serupa dengannya terjadi pada mereka dalam kondisi mereka sedang lalai dari memperhatikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya para jamaah, Rasulullah itu secara lahiriah ketika dijelaskan memang di dalam hadis itu, ketika Ibrahim itu meninggal itu meneteskan air mata. Sampai kemudian sahabat itu menegurnya, ya Rasul, bukankah jenengan yang matur bahwa ketika ada keluarga kita yang meninggal itu tidak boleh menangis? Apa kata beliau? Iya. Tapi bentuk menangis saya ini menjadi sebuah realisasi kasih sayang saya kepada Ibrahim yang meninggal ini. Bukan karena merasa menyesal atas takdir ini, mboten. Ya, mboten. Malah dalam hadis yang lain itu beliau menjelaskan kalau ada orang tua itu lalu ditinggal meninggal oleh anaknya, justru mengucapkan alhamdulillah dulu baru innalillah, akan dibangunkan rumah oleh Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak langsung istirja, tapi hamdalah dulu, memuji Allah dulu baru istirja. Alhamdulillahirabbil alamin baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang tua yang mengucapkan begitu atas kematian anaknya dibangunkan rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, karena waktu, insyaallah kita sambung setelah hari Ramadan ya, insyaallah. Madanwan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.